Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yoga Pangestu, Lila Maulana dari jurusan Teknik Mesin Manufaktur Angkatan 2018, NIM 18050754053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah pengertian tempat kerja dan tujuan diadakannya K3. Tempat kerja sendiri merupakan ruangan atau lapangan baik terbuka maupun tertutup, bisa menetap maupun berpindah-pindah di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau juga sering dimasuki orang yang bekerja untuk keperluan suatu usaha. Jadi eh, tujuan dari K3 sendiri yaitu yang pertama adalah untuk menjamin keselamatan dari pekerja itu sendiri, yang kedua peralatan-peralatan perusahaan, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar yang terdampak dari berlangsungnya kegiatan usaha atau kerja. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup K3. Ruang lingkup K3 sendiri tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya undang-undang ini berlaku pada setiap tempat yang di dalamnya terdapat pekerja dan memiliki risiko adanya bahaya dan berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat K3. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan K3 seperti yang terkandung pada UU, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut, yaitu dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, serta dapat memadamkan apabila terjadinya kebakaran, mencegah, serta mengurangi bahaya terjadinya peledakan atau ledakan. Lalu yang terakhir yaitu memberi kesempatan atau jalan untuk menyelamatkan diri bila mana terjadi kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya selama bekerja di tempat kerja. Selanjutnya adalah perencanaan K3. Perencanaan K3 dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 3. Dalam perencanaan K3 harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti berikut, yaitu hasil penilaian awal, identifikasi potensi berbahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan, persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah pembinaan K3. Pembinaan tentang K3 terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 ayat 1 sampai dengan 4, di mana pengurus atau pembina wajib menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru, yaitu tentang kondisi-kondisi serta resiko-resiko bahaya yang dapat timbul di tempat kerja selama mereka akan melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Lalu alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, jadi diberi pembinaan tentang alat-alat pelindungan diri sesuai dengan bidang kerja yang mereka teladani. Lalu cara-cara dan sikap yang aman
selama melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Nah, selama melakukan pekerjaan sangat hampir tidak mungkin kita dapat terhindar dari risiko akan tetap ada, tetapi kita dapat mencegahnya dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan edukasi atau pembinaan kepada tenaga kerja tentang pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan selama mereka melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu menyediakan alat keselamatan kerja yang memadai dan lengkap. Nah, di sini selain peran dari pekerja juga perusahaan juga harus menyediakan peralatan keselamatan yang memadai. Lalu membuat peraturan atau papan peringatan akan potensi bahaya serta alat keselamatan yang harus digunakan sebagai pengingat tenaga kerja. Nah, barangkali ada tenaga kerja lupa atau lalai setelah jika diberi papan peringatan atau peraturan, mereka bisa selalu ingat. Lalu melakukan pengawasan atau kontrol terhadap tenaga kerja. Setelah itu mengevaluasi tenaga kerja sudah melakukan atau sudah memenuhi ketentuan keselamatan kerja seperti menggunakan perlengkapan perlindungan diri yang lengkap. Selanjutnya adalah pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 atau pelaksanaan K3 sendiri adalah pelaksanaan perencanaan K3 yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan perencanaan K3 yang didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan perencanaan K3 harus melakukan kegiatan pemenuhan persyaratan K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, potensi bahaya, investigasi, serta analisa kecelakaan. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang serta membantu pelaksanaan undang-undang tersebut. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi atau pemantauan dapat dilakukan apabila pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi K3, perusahaan dapat menggunakan jasa pihak lain. Nah, jadi dari presentasi ini dapat kita simpulkan ya, bahwa K3 sendiri dalam pelaksanaannya selain diharuskan oleh perusahaan sendiri, juga diharuskan oleh negara, yaitu negara mengeluarkan undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, negara membuat undang-undang ini sebagai bentuk perhatian negara kepada masyarakatnya jika keselamatan mereka selama mereka bekerja di tempat kerja itu dijamin oleh pemerintah selain oleh perusahaan mereka sendiri, sehingga para pekerja dapat merasa nyaman serta aman ketika mereka melakukan pekerjaan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang
Salah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.